Halo semua, apa kabarnya? Setelah pada episode yang lalu kita membahas 3 gereja Portugis, kemudian Hollandskerk dan gereja Anglikan, maka kelanjutannya pada episode kedua ini kita akan membahas secara mendalam tentang gereja katedral dan Willemskerk yang kini berganti nama menjadi GPIB Immanuel. Dokumentasi kedua gereja ini tersedia juga cukup lengkap sehingga Anda akan terpuaskan. Kita mulai saja ya. Gereja Katedral. Gereja Katedral Jakarta atau nama resminya Gereja Santa Maria Diangkat ke Surga adalah sebuah gereja Katolik di Jakarta. Gedung gereja yang bergaya arsitektur neogotik ini diresmikan pada tahun 1901. Gereja yang ada sekarang ini dirancang dan dimulai oleh Pastor Antonius Dickmans dan peletakan batu pertamanya dilakukan oleh provikaris yakni Carolus Wenneker. Pekerjaan ini kemudian dilanjutkan oleh Kuipers Hulswit ketika Dickmans tidak bisa melanjutkan lagi dan kemudian diresmikan sekaligus diberkati pada tanggal 21 April 1901. Periode tahun 1827-1890 atau generasi pertama dan dilanjutkan dengan renovasi. Cerita mengenai pembangunan gereja katedral dimulai pada rentang waktu 1827 hingga 1890. Di atas tanah katedral sekarang ini ternyata sudah berdiri bangunan bekas kediaman Panglima Tentara Jenderal de Kock. Saat itu umat Katolik diberi kesempatan untuk membeli rumah besar tersebut. Pada transaksi tersebut, pengurus gereja mendapat potongan harga dan pinjaman dari pemerintah yang harus dilunasi selama 1 tahun tanpa bunga. Terhadap gedung yang diperoleh umat Katolik tersebut, atas usul Insinyur Trom, dirombak sedemikian rupa sehingga dapat digunakan untuk beribadah. Harap diingat bahwa bangunan ini kita sebut saja Katedral 1 ya. Bangunan ini sebenarnya adalah gedung dengan sebuah ruangan luas di antara 2 baris pilar. Di kedua sisi panjangnya dilengkapi dengan gang. Di tengah atap dibangun sebuah menara kecil 6 persegi. Di sebelah timur sebagian dari rumah asli tetap dipertahankan untuk kediaman pastor dan di sebelah barat untuk koster. Altar agungnya sendiri merupakan hadiah dari Komisaris Jenderal Dubus Gisignis. Gereja yang panjangnya 35 meter dan lebarnya 17 meter ini diberkati pada tanggal 6 November 1829 dan diberi nama Santa Maria Diangkat ke Surga. Dalam perjalanannya, gereja ini cukup membantu para imam dalam menjalankan misi pelayanannya di Batavia. Umat yang mengikuti misa semakin banyak. Untuk pertama kalinya, pada tanggal 8 Mei 1834, 4 orang pribumi dari suku Jawa dibaptis di gereja ini. Seiring dengan berjalannya waktu, gereja tersebut mengalami banyak kerusakan. Sayangnya, perbaikan yang dilakukan hanya bersifat tambal sulam saja. Kemudian, pada tahun 1859, diadakan renovasi yang cukup besar. Menurut pengamatan seorang ahli bangunan, menara yang ada di tengah atap selanjutnya kita sebut menara setengah saja ya, merupakan penyebab terjadinya kerusakan dan kebocoran. Menara tengah terlalu berat bagi struktur atap gereja, sehingga menekan tembok dan menimbulkan kebocoran di mana-mana. Oleh karena itu diusulkan untuk membongkar menara tengah tersebut dan menggantinya dengan sebuah menara baru yang diletakkan di atas pintu masuk di sebelah barat. Akhirnya pada tanggal 31 Mei 1880, gereja ini mulai difungsikan lagi setelah selesai direnovasi. Hasil renovasi besar pada bangunan ini kita sebut Katedral 2 saja ya. Hampir 10 tahun kemudian, yaitu tanggal 9 April 1890, ditemukan bagian-bagian gereja yang mulai rusak. Setumpuk kapur dan pasir berserakan dekat sebuah pilar. Keadaan ini cukup mencemaskan para imam, di mana salah satu dari mereka di pagi itu sempat menginjak reruntuhan berupa setumpuk kapur dan pasir. Pada hari yang sama, sekitar pukul 09 pagi, keadaan salah satu pilar tampak mengkhawatirkan. Selanjutnya, pada pukul 10.30, keadaan pilar tampak lebih buruk dan semakin memprihatinkan. Tidak lama kemudian, ketika para pastor memasuki sakristi, bangunan gereja ambruk disertai suara gemuruh yang mengerikan. Seluruh pekarangan ditutupi debu, sehingga orang tidak dapat melihat sejauh lebih dari 5 langkah. Periode 1891-1901 yaitu pembangunan generasi kedua. Diputuskan mengganti total bangunan gereja tersebut.
pada pertengahan tahun 1891 mulailah dilakukan peletakan batu pertama untuk mengawali pembangunan gereja tersebut. Setelah kurang lebih setahun berjalan, pembangunan terpaksa dihentikan karena kurangnya biaya. Selain itu, pada tahun 1894, Pastor Antonius Diekman SJ harus pulang ke Belanda karena sakit. Pekerjaan pembangunan jadi macet, tetapi misa tetap dilaksanakan di garasi pastoran. Uskup baru E.S. Luypen SJ mengumpulkan dana di Belanda dan Insinyur M.J. Hulswit memulai pembangunan lagi. Batu pertama diletakkan dan diberkati pada tanggal 16 Januari 1899 sebagai tanda dimulainya lagi pembangunan gereja ini. Pada bulan November, balok-balok atap dipasang. 11 tahun sesudah keputusan Badan Pengurus Gereja dan 10 tahun sesudah peletakan batu pertama, gereja selesai. Perlu diingat bahwa selama 7 tahun, pembangunan gereja sempat terhenti karena kehabisan dana, sehingga pembangunan sebenarnya hanya berlangsung 3 tahun saja. Diresmikan dan diberkati oleh Edmundus Sibradus Luypen SJ, seorang vikaris apostolik Jakarta pada tanggal 21 April 1901. Willemskirk atau GPIB Immanuel. Gereja GPIB Immanuel pada awalnya adalah gereja yang dibangun atas dasar kesepakatan antara umat reformasi dan umat Lutheran di Batavia. Pembangunannya sendiri dimulai tahun 1834 dengan mengikuti hasil rancangan J.H. Horst. Pada tanggal 24 Agustus 1835, batu pertamanya diletakkan. 4 tahun kemudian, yaitu tanggal 24 Agustus 1839, pembangunan berhasil dituntaskan. Bersamaan dengan itu, gedung ini diresmikan menjadi gereja untuk menghormati Raja Willem I, yaitu Raja Belanda pada periode 1813 hingga 1840. Maka itu tak heran pada gedung gereja ini dicantumkan nama Willemskirk. Gereja yang bergaya klasisisme itu bercorak bundar di atas fondasi setinggi 3 meter. Bagian depan menghadap ke stasiun Gambir atau arah barat. Di bagian ini terlihat jelas serambi persegi 4 dengan pilar-pilar Paladian yang menopang balok mendatar. Paladinisme adalah gaya klasisisme abad ke-18 di Inggris yang menekan simetri dan perbandingan harmonis. Serambi-serambi di bagian utara dan selatan mengikuti bentuk bundar gereja dengan membentuk 2 bundaran konsentrik yang mengelilingi ruang ibadah. Lewat konstruksi kubah yang cermat, sinar matahari dapat menerangi seluruh ruangan dengan merata. Menara bundar atau lantern yang pendek di atas kubah dihiasi plesteran bunga teratai dengan 6 helai daun. Orgel yang dipakai berangkat tahun 1843 adalah hasil buatan J. Dutch di negeri Belanda. Sebelum organ terpasang, sebuah band tampil sebagai pengiring perayaan ibadah. Pada tahun 1985, orgel ini dibongkar dan dibersihkan sehingga sampai kini dapat berfungsi dengan baik. Untuk mencapai gereja ini, para jemaat terdahulu juga bisa dengan menumpang perahu karena lokasi Willemskirk tidak jauh dari Sungai Ciliwung. Demikian bahasan kita mengenai telusur gereja tua di Batavia episode kedua. Pada episode ketiga sekaligus yang terakhir, kita akan membahas mengenai GPIB Paulus, GPIB Koinonia, GPIB Peniel, Gereja Armenia, GKI Kuitang, Gereja Santa Tresia, dan Gereja Santo Yosef. Berharap semoga ini semua bermanfaat bagi kita. Terima kasih sudah menonton. God bless you bro and sis. Please like, comment, and subscribe.